Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para teman-teman pecinta Doraemon ya, khususnya kali ini gue bawa kabar gembira karena gue bakal nge-review film Stand By Me Doraemon 2 nih yang udah rilis Februari 2021 kemarin guys. Film ini disutradarai oleh Takashi Yamazaki dan Ryuichi Yagi. Oke, berhubung gak usah basa-basi lagi lah ya. Penasaran gak sama filmnya? Penasaran gak? Ya penasaran lah. Namanya juga film favorit ya kan? Oke, langsung aja check it out. Stand By Me 2 ini diawali dengan Nobita yang berpamitan kepada Giant Suneo dan Degi Sugi dari kedai minum guys. Mereka bertiga mengingatkan agar Nobita tidak telat datang untuk acara pernikahannya besok. Setelah Nobita masuk ke mobil, entah mengapa dia termenung dan mengingat Doraemon yang juga bersamaan dengan Nobita kecil yang memutuskan untuk kembali ke masanya menunda melihat hari pernikahan Nobita dewasa. Setelah itu, adegan berganti dengan suatu siang, Nobita yang kena marah oleh ibunya karena menemukan kertas ujian yang gagal di hari ulang tahunnya. Nobita yang kesal pun naik ke atas kamarnya. Di kamar sendiri, Doraemon tengah sibuk merapikan peralatannya menggunakan cat anti-gravitasi yang kini ditemani oleh Nobita. Tidak sengaja, Nobita menemukan sebuah alat dan mencoba menggerak-gerakkan alat tersebut secara asal nih. Doraemon yang mengetahui hal itu sedikit marah dan merebut alatnya yang diketahui itu adalah tongkat pelupa. Nobita pun berharap ia akan meminjamkannya agar ibu melupakan nilai ujiannya. Kemudian, Nobita pun mulai bercerita tentang keluh kesahnya akan kertas ujian yang sudah terkumpul begitu banyak di laci, dan meminta Doraemon untuk membantu dia menyembunyikannya. Saat tengah berdiskusi, tiba-tiba ada kiriman paket dari departemen store masa depan, yaitu sebuah alat baru yang disebut alat penukar jiwa. Ketika mengobrol tentang alat penukar jiwa itu, tiba-tiba ada sebuah asap nih gengs yang menabrak wajah Nobita sehingga membuatnya pingsan sesaat. Kemudian Nobita bangun dan langsung masuk ke laci dengan mengendarai mesin waktu entah kemana. Lalu kembali lagi dan tampak sedikit bingung, dan mengatakan bahwa ia diantar pulang oleh dirinya dan Doraemon. Doraemon pun merasa aneh dan berpikir telah terjadi sesuatu. Lalu kita kembali ke permasalahan utama. Saat mencoba menyembunyikan kertas ujian, ibu mencoba masuk ke kamar Nobita dan memintanya untuk berbelanja. Mereka yang khawatir ibu akan melihat kertas ujian itu pun kucar-kacir mencari tempat yang pas untuk menyembunyikan kertasnya. Tanpa mereka sadari, ada Doraemon lain yang masuk ke kamar mereka dengan jubah penghilang mengambil sebuah alat. Setelah itu pun mereka berhasil bersembunyi di langit-langit kamar agar tidak ketahuan oleh ibu. Secara kebetulan, mereka menemukan tempat yang pas untuk menyembunyikan kertas itu di sebuah kotak, dan Nobita menemukan boneka beruang sepeninggalan neneknya saat ia masih kecil. Nobita pun bernostalgia mengingat masa kecilnya bersama neneknya yang membuatnya menangis merindukan si nenek. Nobita pun merengek meminta kepada Doraemon agar membawanya ke masa lalu supaya dia bisa melihat neneknya lagi. Doraemon awalnya nggak mau nih guys ya karena ya udahlah ya. Tapi karena Doraemon sahabatnya nih, akhirnya dia menuruti, asalkan setelah melihat neneknya dari jauh, mereka kembali pulang. Sesampainya di masa lalu, mereka pun mencari nenek Nobita dengan mengendap-endap, sampai akhirnya yang mereka temui adalah ibu Nobita muda. Namun karena mengejeknya, mereka pun diusir. Di jalan sendiri, Nobita bertemu dengan dirinya saat usia 3 tahun yang kemudian menangis dan ditenangkan Shizuka kecil dengan diajak bermain. Nobita masa kini pun membalas perlakuan Giant dan Suneo kecil yang telah membuat Nobita kecil menangis. Setelah itu, ia pun bertemu dengan sang nenek yang tengah berjalan dan menghampiri Nobita yang sedang bermain dengan Shizuka. Nobita kecil yang menginginkan kembang api pun marah kepada neneknya karena tidak bisa mendapatkannya. Shizuka yang tidak menyukai sikap Nobita yang seperti itu pun meninggalkannya. Ya iyalah, mana ada yang suka anak kecil marah sama orang tua gitu kan gak bagus ya guys, jangan ditiru nih. Nobita remaja pun membentak si Nobita kecil yang didengar sang ibu dan segera membawa Nobita kecil masuk karena dia tidak percaya bahwa Nobita remaja berasal dari masa depan.
Saat Doraemon mengajaknya kembali, Nobita menolak dan ingin menemui neneknya sekali lagi. Namun ia ketahuan oleh Nobita kecil dan langsung bersembunyi di kamar neneknya yang ternyata sedang memperbaiki boneka beruang. Setelah dirasa aman, Nobita dan neneknya pun mengobrol. Di kesempatan ini, si nenek menyampaikan beberapa keinginannya, terutama yaitu ingin melihat calon istri Nobita. Nobita yang begitu menyayanginya berjanji akan membawanya ke masa itu. Doraemon pun mewanti-wanti Nobita kalau masa depan bisa saja berubah. Untuk memastikan hal itu, mereka melihat televisi masa depan, tepat di hari pernikahan Nobita dewasa. Namun nampaknya telah terjadi sesuatu pada Nobita dewasa. Untuk memastikannya, mereka pun berangkat dengan menggunakan mesin waktu yang portalnya terbuka di WC umum. Tanpa mereka sadari, saat mereka meninggalkan mesin waktu itu, ada seseorang yang melihatnya. Dan ternyata guys, itu adalah Nobita dewasa. Di hari pernikahan sendiri, Nobita dewasa belum juga hadir nih guys. Hal itu membuat semua orang yang ada di sana kebingungan dan mencoba untuk menghubunginya, namun nihil. Doraemon yang khawatir pernikahan tersebut gagal, akhirnya meminta Nobita kecil untuk menggantikan Nobita dewasa. Pernikahan pun akhirnya berlangsung, namun Shizuka yang menyadari sikap aneh Nobita pun mulai curiga. Acara berlanjut nih, sampai tiba saatnya Nobita diminta untuk memberikan sambutan. Nobita kecil yang sedang menyamar itu sangat gugup dan tidak percaya diri sehingga berpura-pura mengambil teks sambutan yang ketinggalan dan keluar dari ruangan itu. Kesempatan ini dimanfaatkan Giant untuk mengisi acara dengan bernyanyi. Suasana pun menjadi kacau karena suara Giant yang sangat buruk. Kalau gue di situ mending gue pergi deh. Nobita kecil dan Doraemon pun akhirnya memutuskan untuk mencari Nobita dewasa. Di tengah perjalanan, saat mereka menaiki eskalator, mereka tidak menyadari berpapasan dengan seseorang, yaitu Nobita dewasa. Sangat sulit mencari keberadaan Nobita dewasa, sampai akhirnya Doraemon mempunyai ide untuk mencarinya menggunakan alat pelacak yang sialnya alat itu tertinggal di kamar Nobita. Mereka pun memutuskan untuk segera kembali dan mengambil alat itu, namun sayangnya mesin waktunya telah hilang guys. Mereka yang kebingungan dengan hilangnya mesin waktu mencurigai Nobita dewasa lah yang telah mengambil dan mengendarinya saat ini. Saat berada di taman, Doraemon mencoba mengeluarkan alat-alatnya yang sempat ia bawa dan siapa tahu ada yang berguna kan. Akhirnya dia pun menemukan mesin waktu jiwa yang cara kerjanya hampir mirip dengan mesin waktu. Doraemon kemudian meminta Nobita untuk mengirimkan jiwanya ke masa lalu, agar dapat mengendarai mesin waktu ke masa depan. Hal itu pun berhasil, dan ternyata guys, asap yang nabrak Nobita di awal itu adalah jiwanya sendiri yang lagi di masa depan. Kemudian mereka bertiga bergegas kembali ke kamar Nobita, dengan Nobita yang satunya dipukul pakai tongkat pelupa. Makanya tuh pas awal, sempat ada kan Nobita yang kayak bingung itu, yaitu karena ini. Di saat itu juga Doraemon pun mengambil alat pelacak. Oh, makanya ada Doraemon yang pakai jubah penghilang pas awal ternyata dia ngambil alat pelacak itu, guys. Saat berhasil mendapatkan alat itu, mereka bergegas mencari Nobita dewasa yang anehnya alat itu menunjukkan ke arah masa sekarang yang ditinggali Nobita. Ternyata benar nih guys, pas dicari ternyata Nobita dewasa ada di sana. Mereka mulai mengobrol dan saling tukar keluh kesah. Nobita dewasa yang mengetahui pernikahannya tengah kacau pun khawatir dan kebingungan. Doraemon memintanya untuk tenang dan mencoba melihat 1 tahun masa depan Shizuka setelah pernikahan. Di masa depan sendiri, Shizuka nampak sedih dan tetap menunggu bahwa Nobita pasti akan kembali. Hal itu membuat Nobita dewasa menangis karena merasa dirinya tidak bisa membahagiakan Shizuka. Nobita dewasa yang merasa ini semua kesalahan Nobita kecil yang tidak bisa apa-apa akhirnya meminta Doraemon untuk bertukar jiwa dengan Nobita kecil. Mereka pun bertukar jiwa. Saat masih bertukar jiwa nih ya, datang seseorang dari departemen store masa depan bernama Nakameguro. Ia menjelaskan bahwa alat penukar jiwa ada sedikit masalah jika digunakan terlalu lama melebihi 1 jam. Kalau melebihi waktu itu, ingatan mereka akan hilang selamanya. Di sisi lain, Nobita dewasa bertemu dengan 3 remaja SMP yang mencoba memalaknya. Karena kan ini posisinya Nobita dewasa lagi jadi Nobita kecil nih, makanya dipalak gitu sama remaja SMP. Mereka pun terlibat kejar-mengejar dan akhirnya berujung perkelahian. Shizuka kecil yang melihat itu mencoba melindungi Nobita, namun Nobita dengan berani berbalik melindungi Shizuka.
Saat Nobita hendak dibukul, tiba-tiba Giant dan Suneo datang membantu. Mereka bertiga pun berkelahi sampai akhirnya anak SMP itu pergi meninggalkan mereka. Wah, solid banget sih asli persahabatan mereka. Jarang-jarang loh ada di zaman sekarang ya kak? Nobita yang semakin hilang kesadaran pun pingsan. Hal yang sama juga dialami oleh Nobita kecil yang pingsan. Doraemon mencoba mengeluarkan pintu kemana saja untuk mencari keberadaan Nobita dewasa. Saat sudah ketemu, Doraemon sebisa mungkin nih menukarkan jiwa mereka kembali, walau waktunya sudah habis. Doraemon pun menangis dan terus berharap alat itu akan bekerja. Pada akhirnya, alat itu bekerja dan mereka kembali seperti semula. Sebelum kembali ke masa depan, Nobita dewasa dan Nobita kecil ingin kembali ke masa di mana Nobita lahir. Mereka berdua masih penasaran dengan arti nama Nobita yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Setelah mengetahui semuanya, mereka kembali ke hari pernikahan dengan Nobita dewasa yang sudah percaya diri. Sedangkan Nobita kecil pamit untuk memenuhi janjinya membawa si nenek melihat calon istrinya. Nobita dewasa pun kembali masuk ruangan dan memberikan sambutan yang mengharukan. Auto nangis guys, asli harus sediain tisu yang banyak guys. Shizuka juga mengetahui kalau Nobita yang memasangkan cincinnya itu adalah Nobita palsu. Di sisi lain, Nobita kecil dan Doraemon pun mengantar pulang nenek kembali ke masanya. Di masa lalu sendiri, Nobita dan neneknya berbicara tentang masa depannya dengan Shizuka. Dengan neneknya menunjukkan bahwa Nobita memiliki kekuatan dan Shizuka memilihnya karena dia melihatnya di dalam dirinya. Kemudian Nobita memeluknya sementara Doraemon mendengarkan di sudut ruangan dinding. Sementara itu, saat Nobita dan Doraemon sedang duduk di mesin waktu, ini ceritanya udah mau pulang ya guys, udah mau balik lah ke masanya. Tongkat pelupa tidak sengaja tersentuh dan membentur kepala Nobita, membuatnya melupakan semua kejadian yang terjadi di seluruh film. Tapi Doraemon sengaja nggak nyeritain nih, biarin lah ya, biar dia mau berusaha untuk bisa membagikan Shizuka lebih gitu loh. Kalau dia tahu semuanya kan, wah, bisa-bisa dia jadi malas lagi nih, ya nggak? Akhirnya pun happy ending guys. Oke guys, sekian dulu video gue kali ini. Gue terima kasih banget yang udah mau nonton. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, dan kalau kalian ngerasa bermanfaat video ini jangan lupa share. Dan kalau kalian ingin berteman jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya biar kalian tahu kalau ada video baru dari gue ya. Sekali lagi, gue ingetin kalian selalu jaga protokol kesehatan kalian dan jangan lupa tinggalin komen, kritik, dan saran buat video selanjutnya. Oke, bye. Sampai ketemu di next video selanjutnya.